dengan saya Alfani dan Nurikmah dari kelompok Baitul Arqam kelas D28. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tuntunan mandi wajib dan tata cara tayamum. Tata cara tayamum ya, yang pertama mengucapkan basmalah disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah meletakkan telapak tangan pada debu, bisa pada dinding ataupun yang lain. Dan yang ketiga adalah meniup debu tersebut pada kedua telapak tangan. Dan yang keempat adalah mengusapkan ke wajah. Kelima adalah mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Selama 3 kali. Dan yang terakhir adalah mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Seperti yang sebelumnya 3 kali. Sebelum saya mempraktekkan tuntunan mandi wajib, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari mandi wajib tersebut. Mandi wajib atau mandi besar merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin karena suatu sebab. Namun, tata cara mandi wajib yang baik dan benar seringkali dilupakan. Salah satu sebabnya adalah karena mandi ini adalah mandi yang tidak rutin dilaksanakan atau pada saat-saat tertentu saja sesudah adanya suatu sebab. Sebelum mengulas lebih jauh mengenai tata cara mandi wajib, maka sebaiknya diulas terlebih dahulu mengenai pengertian dari mandi wajib tersebut. Mandi di dalam bahasa Arab berasal dari kata ghusl yang maknanya adalah mengalirkan. Istilah lainnya dari mandi wajib sendiri adalah mandi junub yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan junub. Sementara definisi dari mandi wajib secara istilah adalah meratakan air ke seluruh anggota badan, diawali dengan adanya niat untuk membersihkan hadas besar. Dengan melakukan mandi, seseorang akan merasa lebih nyaman dan percaya diri, entah itu untuk beribadah ataupun beraktivitas. Sementara tata cara dari mandi wajib sendiri adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Cara mandi wajib yaitu dengan niat. Niat bisa diawali dengan basmalah jikalau dia sudah berada di dalam kamar mandi, tapi di dalam ilmu fikih itu ada 3 niat, yaitu untuk menghilangkan hadas besar dari haid, nifas, ataupun dari junub tersebut. Bacaan niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhu lillahi ta'ala, itu untuk mandi junub. Dan yang untuk selanjutnya adalah jika untuk nifas yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardhu lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah untuk mandi besar untuk haid yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Langkah selanjutnya adalah dengan membasuh tangan. Membasuh tangan di sini disunahkan sebanyak 3 kali supaya tangan Anda benar-benar bersih dari najis. Langkah selanjutnya adalah membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan tangan kiri. Sesudah mencuci tangan adalah membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan menggunakan tangan kiri. Di antara organ tubuh yang umumnya kotor adalah kemaluan, ketiak, dubur, dan lain sebagainya. Pastikan Anda membersihkan bagian tubuh yang kotor tersebut hingga benar-benar bersih. Sesudah membersihkan bagian tubuh yang kotor, maka selanjutnya adalah mencuci tangan. Hal itu dikarenakan sebelumnya dipakai untuk memegang dan membersihkan kemaluan, sehingga usahakan untuk
mencucinya dengan menggunakan sabun. Langkah selanjutnya adalah berwudu. Ini adalah hal yang sifatnya sunnah dan sangat dianjurkan. Untuk tata cara wudu sendiri adalah sama dengan wudu biasa untuk sholat seperti itu. Usahakan untuk melakukan wudu secara sempurna dan dengan menggunakan tata cara yang benar. Setelah berwudu, tata cara selanjutnya adalah dengan mengguyur kepala sebanyak 3 kali, benar-benar merata ke semua permukaan kulit. Usahakan untuk melakukan hal ini sampai semua anggota tubuh Anda basah dengan air. Seperti ini. Sesudah itu, Anda juga harus menyela-nyela rambut dengan menggunakan jari tangan secara menyilang. Tujuannya adalah supaya airnya benar-benar merata ke semua permukaan kulit, rambut, dan rambut pun menjadi benar-benar bersih. Menyela-nyela rambut. Langkah selanjutnya adalah dengan mengguyur atau meratakan air ke semua anggota tubuh. Dalam hal ini disunahkan untuk mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Alangkah baiknya ke kanan dahulu, lalu baru ke kiri. Mengguyur dengan air ke sekujur tubuh. Langkah selanjutnya adalah menggunakan sabun atau sampo yang setelah air benar-benar merata ke semua anggota tubuh Anda, maka selanjutnya bisa menggunakan sabun atau sampo untuk mencuci ulang bagian tubuh dan supaya tubuh menjadi segar dan bersih. Dan langkah yang terakhir adalah Anda hanya perlu membilas kembali seluruh bagian tubuh yang disabun sampai benar-benar bersih dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Pun salah satu hadis Nabi dari beberapa hadis mengenai tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis pertama adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi junub, maka ia akan memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya terlebih dahulu, kemudian melakukan wudhu sebagaimana wudhunya untuk melakukan ibadah sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menyela bagian dasar dari rambutnya hingga beliau menyangka bahwa air sudah sampai ke rambutnya. Dilanjutkan dengan menyiram air ke kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sampai dengan 3 kali. Kemudian beliau menyiram semua anggota tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.